Rema hari ini, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Semua orang rindu menjalani hidup yang baik. Dari zaman para filsuf seperti Sokrates sampai masa modern, berbagai pengajaran pengembangan diri terus bermunculan. Beberapa dekade lalu, dunia diperkenalkan dengan Law of Attraction. Kini, di era media sosial, muncul berbagai istilah seperti Law of Assumption, ras, afirmasi diri, hingga konsep energi dan vibrasi. Semua itu pada dasarnya mengajarkan bahwa pikiran dan perkataan manusia dapat mempengaruhi realitas sesuai keinginan. Secara psikologis, hal-hal ini ada baiknya karena melatih diri untuk selalu berpikir positif dan menjadi lebih percaya diri, sehingga kita bisa bertindak dengan lebih baik. Namun, tanpa disadari, banyak dari tren ini menggeser pusat kepercayaan dari Tuhan kepada kekuatan batin manusia. Berbeda halnya dengan doa ofensif atau perkataan profetik dan deklarasi iman yang sesuai firman Tuhan. Penulis kitab Ibrani menegaskan bahwa perkataan Tuhan penuh dengan kuasa yang hidup. Firman-Nya bahkan membedah pikiran dan hati sehingga sanggup menyingkapkan motivasi terdalam manusia. Disinilah perubahan terjadi. Ketika kita menyerahkan diri ke dalam kebenaran, Roh Kudus mentransformasikan hati dan pikiran kita, sehingga keinginan kita selaras dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, perkataan yang kita ucapkan bukan lagi lahir dari ambisi pribadi, melainkan dari kebenaran firman yang hidup di dalam kita. Ya, doa ofensif bukanlah sarana untuk memastikan hasil sesuai keinginan kita, melainkan respon iman yang selaras dengan firman Tuhan. Karena itu, sebelum membuka mulut untuk menyatakan sesuatu, marilah kita terlebih dahulu berlutut, menyerahkan kedaulatan hidup ke dalam tangan-Nya. Bukalah Alkitab dan izinkan Tuhan mengarahkan kita kepada firman yang tepat atas keadaan kita. Saat kita kuat dalam doa dan manunggal dengan Roh Kudus, kita akan mengerti kehendak-Nya, sehingga perkataan profetik yang kita deklarasikan pun selaras dengan hati-Nya. Ketika itulah, kuasa ilahi yang mengubahkan keadaan mengalir atas hidup kita. Perkataan apa yang paling sering keluar dari mulut Anda saat menghadapi masalah? Mengapa Anda perlu melatih perkataan iman yang selaras dengan firman Tuhan? Bagaimana Anda bisa mulai melatih perkataan iman atas kehidupan Anda? Tuhan yang baik, selidiki hati kami dan koreksilah agar selaras dengan firman-Mu, sehingga perkataan kami selalu seirama dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari perkataan yang lahir dari ketakutan atau keinginan pribadi. Ajar kami untuk beriman besar, sementara kami menyerahkan semua hasil akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Latihlah perkataan iman yang selaras dengan firman Tuhan.